Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Kita lanjutkan episode berikutnya Al-Hikam. Ini kalau di syarahnya Ibnu Ajibah itu episode yang ke-127. Jadi begini, manusia itu seringkali mengklaim, maka dengan ibadahku nanti aku akan pasti begini, maka dengan doa-doaku aku pasti akan meraih seperti ini, maka dengan fana yang aku rasakan, yang aku ini nanti pasti. Seakan-akan manusia ini memiliki kemampuan gitu loh ya, untuk mengatur anugerahnya Allah, mengatur fadl rahmatnya Allah. Ini manusia ini sebenarnya ini hawa nafsu manusia yang seperti itu ya. Bahkan ketika Anda mungkin berzikir, wah aku kepingin merasakan zikir yang seperti ini rasanya. Emang bisa kita memprogram rasa? Ya, nggak ada yang bisa mampu. Ya, maka dengan segala, bahkan begini, oh dengan tirakatku begini-begini, puasaku ini, aku bisa menghilangkan diriku semuanya. Nanti pasti Tuhan yang akan datang kepadaku. Tidak. Ya, ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah ini ya. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Ya. Andai kata ini ya, Anda tidak bisa sambung wusul kepada Allah kecuali setelah seluruh keburukan Anda menjadi manusia suci, kemudian keburukan Anda disirna semuanya, atau dan gitu, seluruh klaim dirimu, keakuanmu, egomu itu terhanguskan, maka sesungguhnya Anda malah tidak akan pernah bisa nyambung selama-lamanya kepada Allah. Jadi bagaimana dong kalau begitu? Nah ini berlanjut. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi, nah, satara wasfaka biwasfihi wa ghatta na'taka bina'tihi. Kalau Allah ingin mewusulkan Anda, menyambungkan dirimu kepada Allah, jadi yang mewusulkan dirimu kepada Allah itu bukan dirimu, ya Allah itu sendiri. Ya. Wah, aku bisa wusul apaan? Yang mengusulkan dirimu itu Allah. Bukan kemampuanmu, bukan fanakmu, bukan leburnya dosa-dosamu. Bukan. Ya. Tapi ketika Allah berkehendak, ini kehendak Allah semua, mengusulkan dirimu kepada Allah, maka Allah menutupi sifatmu dengan sifatnya. Jadi bagaimana menutupi sifatmu dengan sifatnya ini? Maka Anda ditakdirkan fana, kesadaran penuh fana, dan seluruh klaim sirna tiba-tiba. Maka yang hadir hanya adalah sifat-sifat ilahiyah, bakoknya sifat-sifat ilahiyah padamu. Karena itu jangan sok-sokan, itu ya. Ini sok spiritual, sok ma'rifat, sok usul itu dari mana? Mengklaim ego saja sudah sirna kok, merasa bisa. Dan Allah menutupi karaktermu dengan karakternya. Itulah awal paradigma tentang takhallaku bi asma'illah atau takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan asma Allah atau berakhlaklah dengan akhlak Allah.
Ya, kalau Allah menakdirkan berkehendak Anda berakhlak dengan akhlak Allah, maka Anda difanakan. Sifat Anda, seluruh karakteristik manusiawi Anda dihanguskan oleh Allah. Kalau tidak, nanti malah berbahaya. Anda isinya klaim-klaim, terjadilah rasa sombong, rasa hebat. Bahkan, wah Tuhan itu kan maha bebas, aku berakhlak dengan maha bebasnya Allah. Lah itu gila namanya. Ya, Anda bisa kufur begitu. Ya. Nah ini, ya. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Nah, ini harus dicatat. Fawasolaka. Allah mengusulkan padamu, menyambungkan padamu. Ingat ya, sambungnya kita dengan Allah itu bukan sambung zat dengan zat. Ya, bukan sambung zat dengan zat. Itu mustahil. Mustahil. Karena itu bima minhu ilaika. Dengan sesuatu yang munculnya dari Allah kepadamu. La bima minka ilaihi, bukan dengan imajinasi, bayangan-bayangan, atau sebuah planning intelektual misalnya, atau spiritual yang Anda rencanakan. Nanti kalau aku usul tuh munculnya begini begitu, aku bayangkan begini begitu. Itu batil, fasid, rusak, batal. Bukan begitu. Ya. Bagaimana wujudnya wusul, nuansa wusul, itu dari Allah kepadamu, bukan dari sesuatu yang seperti kau rencanakan. Bukan. Nanti yang kalau menurut rencana Anda berarti menurut selera Anda. Kalau sudah menurut selera Anda, itu menurut nafsu Anda. Kalau sudah menurut nafsu Anda, Allah akan menolak nafsu Anda. Nah, itu logikanya sederhana seperti itu. Itulah yang disebut mutu qabla an tamut. Ya, mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Itu artinya klaim ana, aku, itu tidak ada. Ya, maka Allah wahid, Allah itu Maha Esa. Datanglah dengan ketunggalan hatimu. Ya. Janganlah hatimu membawa teman berupa makhluk, berupa imajinasi, berupa bayangan-bayangan, berupa harapan-harapan. Datang kepada Allah. Ya Allah, inilah aku. Seonggok hati. Terserah menurutmu bagaimana. Inilah lembaran kertas Tuhan. Terserah engkau mencoret-coret tulisannya seperti apa. Itulah nuansa fitrah, nuansa tabula rasa itu seperti itu. Bukan mendikte Tuhan, tulislah begini Tuhan bunyinya. Hidupku harus seperti ini dan itu. Itu nanti Anda nggak bisa nyambung malahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, beliau mengatakan la yasilul waliyyu ila Allah taala wa ma'ahu syahwatun min syahawatih aw tadbirun min tadbiratih wa ikhtiyarun min ikhtiyarih. Seseorang wali saja itu tidak akan nyambung kepada Allah, usul pada Allah, selama di dalam jiwanya ada sedikit saja tentang selera syahwatnya. Selera syahwat itu gimana? Tuhan, enaknya aku kalau usul itu nuansanya seperti surga. Gitu ya. Syahwat itu nggak bakal nyambung. Au tadbirun min tadbirati. Jadi syahwat, tadbir nomor 2, atau aturan-aturan. Anda mencoba mengatur Tuhan. Ada ini intuisi kepengen ngatur gitu tiba-tiba. Wah, Anda sedang terlempar malahan dari aturan Allah malahan. Jadi membuat Anda tidak pernah merdeka hidup Anda. Karena apa? Anda lebih banyak mengatur Tuhan. Seorang wali kok tiba-tiba kepengen ngatur Gusti Allah. Wah, itu bahaya besar. Dia terlempar dari wilayah kewaliannya. Au ikhtiyarun min ikhtiyari. Atau dia mencoba
membuat pilihan menurut ikhtiar sang wali tadi. Nah, maka disinilah pentingnya bahwa soal penjernihan diri, pembersihan diri, penyucian diri, itu sesungguhnya juga dari Allah. Ya, kalau Allah menyucikan hati hambanya, dia ditakdirkan taubat, banyak zikir, banyak istighfar, banyak merasakan la haula wala quwata illa billah yang sesungguhnya. Jadi itu, makanya saya sering mengutip ucapan Robiah Adawiyah. Beliau mengatakan ketika didatangi seorang penjahat kelas kakap, wahai Robiah, kau tahu reputasiku sebagai penjahat, aku ini pembunuh, koruptor, maling, ini macam-macam dilakukan. Kalau Allah mengampuni, kalau aku bertobat, Allah mengampuni dosa-dosaku apa enggak ya? Barangkali penjahat ini berharap Robiah akan menjawab, oh, Tuhan tidak bakal ngampuni dosa-dosamu yang gede itu. Atau sebaliknya, kalau kamu bertobat ya pastilah kamu akan diampuni karena ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Tapi apa yang terjadi? Jawaban Robiah malah sangat mengejutkan. Kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, kamu pasti bertobat. Nah, itu ya. Jadi Allah itu tetap menjadi sebab segalanya. Jangan dikira kita sedang istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar ini dari Allah, dari ampunan Allah melahirkan. Pancarannya ya istighfar kita ini. Jadi ampunan Allah itu mendahului istighfar kita sebenarnya. Jangan sampai Anda mengklaim, gara-gara tobatku, gara-gara istighfarku, Allah mengampuni dosa-dosaku semua. Maka itulah Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili menganjurkan kepada kita semua agar kita tobat dari tobat. Tobat dari tobat. Tobat dari merasa bisa tobat. Tobat dari merasa seakan-akan tobat itulah yang melahirkan ampunan Allah. Itu harus ditobati malahan. Justru ampunan Allah itu mendahului tobat kita. Maka bertaubatlah penuh cinta, penuh syukur. Karena ampunan Allah melahirkan taubatmu. Allah mencintai orang-orang bertobat karena apa? Karena dia sedang menyongsong anugerah ampunan Allah yang luar biasa dan agung itu. Ya, jadi ini oleh karena itu kita perlu menata proses kita menuju kepada Allah itu dibimbing oleh seorang mursyid, seorang aulia yang menghantarkan kita, menghantarkan kita untuk wuslah. Jadi kalau Allah berkehendak seseorang untuk usul, ya antara lain kadang-kadang juga Allah menakdirkan Anda ketemu seorang aulia yang menghantar Anda menuju kepada Allah untuk apa? Untuk mengenalkan anta rabbuk, ini kamu dan dia Tuhanmu. Ini kamu dan dia Tuhan. Rasulullah SAW menghantar seluruh umat Islam sampai besok Yaumul Qiyamah ini dalam rangka, hai umatku, hai hamba Allah, kamu ini loh, kamu ini siapa kamu sebenarnya? Kamu ini hamba dan dia adalah Tuhan. Dalam arti yang sebenar-benarnya. Bukan sekedar, oh ini, aku ini manusia, aku ini hamba, dia Tuhanku, udah selesai, bukan. Seluruh ajaran Al-Quran, hadis ini, dalam rangka, anta, ya, warabbuk, ya, iku kamu, dan dia Tuhanmu. Tetapi dua kata ini melahirkan sebuah peradaban. Dan seluruh peradaban juga dalam rangka mengkristalkan satu rasa yakin. Aku ini hambamu Allah.
dan Engkau Tuhanku. Sampai Rasulullah mengajari kita, raditu billahi rabba, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku Allah. Itu berarti aku juga ridho Tuhan, aku sebagai hamba-Mu. Nah, untuk memegang satu kalimat ini saja perlu perjuangan luar biasa. Kita pagi-pagi sudah mengatakan raditu billahi rabba, 5 menit kemudian aku rela dunia sebagai Tuhanku, nafsu sebagai Tuhanku, mimpi-mimpi sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Benar nggak kita itu memegang Islam sebagai agama, kita tegakkan dengan penuh perjuangan, melalui pendidikan, melalui macam-macam pintu perjuangan yang luar biasa. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul. Apa benar Anda mencintai Muhammad sebagai nabi dan rasul? Benarkah terjadi ittiba? Hakikatul ittiba ru'yatul matbu'. Hakikat ittiba, mengikuti jejak, itu adalah memandang yang diikuti. Memandang dengan pikiran, dengan akal, dengan hati, dengan sir, rahasia batin kepada yang kita ikuti. Itu dawuhnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.